Bunda ya. Gimana kabarnya hari ini? Terus sekarang Bunda mau cek kalian sudah. Nanti yang kanan. Alika, Danif, Cinta, Isma apa jelas? Sakit. Eva, Dinda, Gabriel, Fian, Iqbal, kenapa Iqbal? Ivana, Okta, Nadia, Ajib, Zahra, Sally, kenapa? Ada nama Siva, Yusuf, Asia. Berarti yang berjalan ada nama juga. Semangat belajar apa enggak? Harus masih dong. Masih dong. Jangan masih pagi. Nah, hari ini Mbak mau kita mau belajar bersama-sama tentang apa sih belajar itu, terus tentang apa sih manfaat belajar. Jadi kita akan belajar bersama-sama ya. Nanti kalau Mbak ini diperhatikan ya. Apakah belajar itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, siapa di sini yang berpendapat bahwa belajar itu menyenangkan? Angkat tangan. Terus yang nggak angkat tangan berarti belajar itu tidak menyenangkan. Ya, kita harus menganggap belajar itu menyenangkan ya. Mau menyampaikan pendapat nggak? Menurut teman-teman, belajar itu tuh apa? Angkat tangan. Mencari ilmu. Terus apa lagi? SMP. Terus ada lagi yang mau berpendapat? Belajar itu apa sih? Yang maksudnya itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Kalau kita belajar, kita berubah dari segi apanya? Pintar menjadi pintar. Nah, benar, itu sudah benar. Ya, sama. Ada lagi yang lain? Bisa baca. Sebenarnya itu ada banyak perubahan yang terjadi ketika kita belajar. Nah, ini ada contohnya. Yang pertama itu adanya perubahan tingkah laku. Di sini yang dimaksud perubahan tingkah laku itu kita kalau sebelumnya nih kita nggak belajar, kita nggak tahu cara bersopan santun dengan orang yang lebih tua, dengan teman, dengan guru. Kemudian kita belajar, kita tahu bagaimana sih cara kita kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, kalau dengan orang yang lebih tua, begitu. Terus yang kedua, perubahan dalam pengetahuan. Ini kan sama saja yang disampaikan sama Mbak Anka. Jadi dengan seiring berjalannya waktu ini dari kelas 1 sampai kelas 4 sekarang, teman-teman merasa nggak kalau pengetahuan teman-teman itu semakin bertambah? Iya. Itu adalah salah satu perubahan yang terjadi karena belajar. Yang ketiga, keterampilan. Contohnya nih, kelas 1 dulu belum bisa gambar hewan, terus sekarang udah bisa nih. Jadi kayak keterampilannya bertambah. Terus yang keempat ada sikap. Berbeda nggak sih sikap antara yang belum sekolah nih sama anak yang udah kelas 4? Beda nggak? Nah, pasti kan berbeda ya. Terus mengapa sih kita harus belajar? Ada yang tahu? Ya, itu penting. Nah, sekarang kalian tulis sesuai pendapat kalian masing-masing ya. Mengapa kok kalian itu harus belajar?
belajar. Belajar jawabannya tuh rata-rata benar semua karena pendapatnya itu tidak ada yang salah. Jadi belajar itu penting untuk kita mendapat ilmu, memperbanyak ilmu agar kita pintar, cerdas, agar bisa membanggakan orang tua, ilmu karena ilmu itu penting dan yang lain sebagainya. Tujuan belajar itu tujuan belajar yang pertama itu adalah untuk memperoleh pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini yang dimaksud itu bukan cuma pengetahuan tentang pembelajaran mata pelajaran ya, bukan kayak cuma itu juga ya kayak kan jadi tahu pelajaran matematika, jadi tahu gimana sih cara perkalian, cara pembagian, cara pengurangan. Tapi di samping pengetahuan itu kita juga jadi tahu lagi pengetahuan yang lainnya di luar pengetahuan kognitif. Yang kedua adalah untuk membentuk sikap seperti tadi yang udah jelasin di awal, yang dimaksud pembentukan sikap itu kan kelihatan dari kelas 1 sampai kelas 4 itu ada perbedaan sikapnya. Nah, itu berarti kalian mengalami proses pembentukan sikap. Nah, yang selanjutnya adalah menanamkan dan mengasah keterampilan. Jadi di sini ada yang suka menggambar nggak? Nah, bila belajar nanti keterampilan menggambar kan akan terus terasa ya. Jadi semakin berjalannya waktu akan gambarnya tuh bisa jadi lebih bagus, lebih baik. Ya, nanti kalau udah kuliah udah besar bisa ngambil ini bisa jadi nulis. Nah itu ya. Nanti maksudnya di solusi. Terus yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan sosial. Di sini ada yang tahu nggak keterampilan sosial itu contohnya apa? Nah, yang dimaksud keterampilan sosial itu kayak contohnya tuh kita bertoleransi, menghargai pendapat, gitu. Tidak membeda-bedakan teman, terus ya ini soalnya tujuan belajar. Ada banyak tujuannya. Salah satunya itu. Nah, di sini ada enggak yang malas belajar, sering malas-malasan kalau belajar? Jangan ya, karena apa sih yang buat malas belajar? Akibatnya itu ada banyak ya. Nih, akibatnya yang pertama kesulitan mengikuti pembelajaran di sekolah. Nanti kalau kita di rumah atau di sekolah kita malas, nanti teman-temannya pada belajar, nanti kita nggak belajar, terus teman-temannya bisa, kitanya nggak bisa. Jadi kita susah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Terus yang kedua, resiko tidak naik kelasnya itu tinggi. Jadi nanti kalau kita nggak belajar, nilai rapotnya bisa jelek. Terus yang ketiga, memiliki tujuan dan motivasi. Tidak memiliki. Kalau kita belajar itu kita tahu nih, nanti kita mau belajar itu mau arahnya kemana sih? Buat masuk SMP mana sih? Buat masuk SMA mana sih? Itu kan ada tujuan. Nah, dengan tujuan itu kita ada motivasi sendiri buat belajar. Kalau kita males, kita nggak bisa menetapkan tujuan itu. Gitu. Terus yang keempat, mengecewakan banyak orang. Di sini yang dimaksud mengecewakan banyak orang tuh nggak cuma orang tua ya, tapi termasuk diri sendiri juga. Nanti pasti di akhir itu bakal kecewa, penyesalan itu pasti ada. Nah, yang terakhir adanya rasa kepercayaan diri itu akan menurun. Paham nggak yang nomor 5? Paham kan? Nah, itu. Terus bagaimana sih cara supaya belajar itu jadi menyenangkan atau tidak membosankan? Di sini ada yang tahu nggak gimana cara belajar supaya tidak bosan? Boleh beri saran ambil. Nah, ini juga bisa kok, bisa. Tapi ya kita harus pelajarannya yang masuk ya, jangan cuma ambil aja. Kalau ambil aja tapi belajarnya nggak masuk. Soalnya tuh anak tuh ada yang tiba-tiba belajarnya tuh berbeda gitu loh. Soalnya mbak teman mbak tuh bisa belajarnya kalau sambil dengerin musik. Jadi dia kalau belajar sambil dengerin musik gitu. Dia bakal nyaman belajarnya. Terus ada juga yang belajarnya itu dia suka belajar mendengarkan. Jadi dia kalau ada guru yang menjelaskan itu dia nggak pernah melihat gurunya, tapi dengan mendengarkan saja dia cukup dan dia udah paham gitu loh materinya. Itu teman mbak ada kayak gitu. Terus ini ada beberapa cara menghindari rasa bosan saat belajar. Mungkin nanti sama bisa diterapkan ya biar nggak bosan kalau belajar. Yang pertama ada belajar kelompok. Belajar kelompok tuh nggak harus kayak gurunya yang sekarang kita berkelompok di sini tuh nggak harus di luar jam pembelajaran pun kita juga bisa belajar berkelompok. Misalnya nanti Mbak Anka sama Mbak Dinda janjian, nanti pulang sekolah kita belajar kelompok yuk, kita membahas materi ini atau kita mengerjakan PR ini. Itu bisa, jadi nggak harus dari gurunya yang nyuruh untuk belajar kelompok, tapi dari kitanya itu bisa. Yang kedua, mencari tempat belajar yang nyaman. Di sini kalau belajar pada di mana? Di kamar, akan di ruang tamu, atau di meja belajar. Terus
Oh iya sih. Nah itu mungkin salah satu cara biar belajar itu jadi nyaman. Jadi kalian semuanya cari juga yang nyaman, mencari tempat belajar yang tidak bisik atau bising. Nanti kalau tempatnya bisik kita nggak jadi konsentrasi. Terus yang keempat belajar sesuai dengan kemampuan pemahaman. Nah yang nggak maksud pemahaman itu sama yang kayak temennya yang tadi loh. Ada kayak yang dia bisa menangkap materi dengan caranya mendengarkan guru. Ada yang bisa menangkap materi dengan melihat gambar, menonton video gitu. Jadi disesuaikan sama masing-masing. Nah yang kelima ada bermain sambil belajar. Pasti pernah dong sama Bu Moni juga. Kayak ada games. Nah itu salah satu contoh bermain sambil belajar. Nah nanti kita juga akan melakukan game bermain sambil belajar. Nah jadi jangan malas belajar ya, harus semangat belajar. Terima kasih. Nah itu kan malas belajar dan motivasi belajar. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Kita berangkat dulu. Selamat pagi anak. Selamat pagi Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Sudah? Maaf Pak, saya tiduran. Jangan diulang lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu kan matematika. Ya Pak. Kalau dari kelas dari kelompok gimana? Wah, kita tuh saja. Itu kan ada ulangan. Oke, mana Pak Guru juga aja. Ya, ayo nanti ngomong. Saya ada, ada ibu nih. Ya udah, aku dulu ya. Pokoknya ya, ada mana? Ada yang ibu. Terus mau ada terus yang ada mana? Udah lah, kita beda. Ya, ayo ya. Itu ada ulangan kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Mbak mau tanya, ada yang mau menyampaikan nggak apa yang isi dari video ini? Apa? Nah, itu intinya. Tadi nama tokohnya kan Moza. Awalnya Moza itu malas diajak kerja kelompok nggak mau, tapi ternyata setelah mengerjakan ulangan juga nilainya jelek. Nah, setelah itu orang tuanya dipanggil ke sekolah, baru dikasih surat. Setelah itu Moza dikasih tahu sama orang tuanya, baru mau belajar, rajin belajar. Nah, setelah Moza rajin belajar, apa yang didapat Moza? Ya, nilainya Moza jadi bagus, masuk grup saya. Apa? Jadi pintar ya. Nah berarti yang dapat disimpulkan adalah kita tuh tidak boleh malas belajar ya. Karena nanti kalau malas bisa jadi kayak Moza. Namanya siapa? Siapa pakai dia apa? Terus yang nomor 2 siapa aja? Sebutin nama. Gak lihat aku. Udah kan? Sekarang nomor 3 siapa aja? Coba semua. Iya,
Kerjakan kamarnya mulai dari sekarang ya. Jadi nanti jawabannya juga beda-beda. Terus Mbak akan membacakan soal per satu nomor. Jadi satu kelompok nanti satu kelompok Garuda Mbak bacakan satu soal, kelompok Putih bacakan satu soal, kelompok Marmut bacakan satu soal. Nanti kalian Mbak kasih waktu mengerjakan 2 menit. Nanti kalau udah langsung dikasih tahu jawabannya, tahu benar apa salah, baru lanjut ke soal berikutnya. Terus setelah selesai baru akan Mbak akumulasi. Paham? Oke, buat tim Garuda soal nomor 1 2,75 ditambah 1,28 2 menit dari sekarang. Buat kelompok kucing 2,46 ditambah 4,72 2 menit dari sekarang. Buat kelompok marmut 3,35 ditambah 2,25 Sekarang soal nomor 2 buat kelompok Garuda ya. Ada belum? Dan juga soal nomor 2 ya, didengerin ya. Interaksi ada benda dalam bentuk pangkat atau dorongan disebut. Aku cuma baca itu aja. Interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan disebut. Soal nomor 2, berarti kamu bacain 2 kali ya. Gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda disebut. Gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda disebut. Ya, terus buat gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah benda kemudian. Kalau bisa tahu nggak usah, soalnya nggak apa-apa langsung jawabnya. Gaya yang dipengaruhi
dilempar ke kelompok lawan. Yuk, dilempar ke kelompok lawan. Nah, sampai ada yang jawabannya benar. Maksimal jawab pertanyaan hanya 3 kali. Jadi misal nanti nih kamu benar jawaban salah, dilempar ke sini kan. Ternyata kan itu juga salah. Nanti dilempar lagi di sini sampai 2 kali. Kalau bisa sampai 2 kali itu nggak ada yang benar, berarti nanti akan benar. Oke, udah siap? Bentar aku tanya dari kelompok Garuda, nanti siapa yang pengen mewakili buat tangan-tangan satu aja? Ya, dari sini. Jadi selain yang Alika sama dia jangan angkat-angkat ya, tapi bagi pikir sama bagi langsung jawaban boleh. Ingat ya, satu dulu baru jawab. Oke? Yuk, pertanyaan pertama. Indonesia mempunyai slogan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang disebut? Ya benar. Berarti 1 poin buat Putri. Ayo, pertanyaan kedua. Apa bahan bakar kereta api? Benar. Pertanyaan ketiga. Pusat peredaran tanah surya disebut? Silakan. Tidak saya, ada masalah lagi. Hasil dari 3 tambah 5 kurang 4 tambah 2 kurang 3. Diulang enggak? Benar, belum. Harus saya silakan. Mau pakai kertas enggak? Saya belum tahu, silakan. Apa ya, dibaca baik-baik sekali lagi. Hasil dari 3 tambah 5 kurang 4